Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu taqdiran bihi wa tauhidan. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man ahabbaka wa hubba 'amalin yuqarribuna ila hubbika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan jumpa kita pagi ini seluruhnya disertai dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga seperti ini Allah kumpulkan kita di sini, seperti ini juga telah Allah kumpulkan kita di surganya bersama keluarga kita, bersama orang-orang kita cintai. Amin ya rabbal alamin. Kesempatan yang sangat berbahagia ini, insya Allah kesempatan yang akan datang kita akan rutin untuk mempelajari tentang perjalanan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena mungkin anak-anak pernah lihat film Ar-Risalah judulnya, The Message, pernah lihat kan? Pesantren ini bagaimana pelajaran-pelajaran itu, kalaulah seandainya bisa mengetahui sirah nabawiyah perjalanan Rasulullah dari awal sampai akhirnya, maka anak-anakku akan semakin punya pijakan di dalam perjalanan mengarungi dalam kehidupan ini. Karena jelas kalau dikatakan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Uswatun hasanah. Subhanallah. Jadi dari segala sesuatu Rasulullah sebagai uswah. Rasulullah itu bukan uswah untuk kita contohi ibadahnya saja. Oh, ibadahnya Rasulullah itu luar biasa, benar kita contoh. Oh, ternyata bukan hanya ibadahnya saja, tapi apa? Tapi perilaku setiap harinya kita ikuti Rasulullah. Bersih saja Rasulullah ajarkan. Pakai sendal saja Rasulullah ajarkan. Pakai pakaian saja Rasulullah ajarkan. Masya Allah. Tidur saja diajarkan, cara mandi saja diajarkan. Agar mana yang diajarkan hal terkecil sekalipun. Sampai bukan hanya sekedar itu, Masya Allah, dari A sampai Z-nya Rasulullah memberikan kita contoh yang sempurna. Maka di situ dikatakan uswatun hasanah. Apakah ada nabi yang mendapatkan gelar uswatun hasanah yang seperti Rasulullah dan lengkap perjalanannya? Nabi Adam kita tidak tahu bagaimana makannya. Nabi Adam kita tidak tahu bagaimana tidurnya. Nabi Adam kita tidak tahu bagaimana didik anaknya. Nabi Syis, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, sampai tiba Nabi Isa alaihissalam. Punten-punten, apakah jelas dari mulai dilahirkannya sampai wafatnya, sejarahnya bagaimana? Tidak. Tapi kalau berbicara tentang Rasulullah, anak-anakku mau membicarakan tentang apa? Semua ada. Semua ada. Itu dikatakan uswatun hasanah. Hanya sangat disayangkan mukminin mukminat tidak banyak mengenal Rasulullah, maka tidak tahu harus seperti apa berpijak di muka bumi ini karena tidak mengenalnya. Inilah dia. Maka Rasulullah SAW dengan tegas mengatakan, semua tahu hadisnya, insyaallah taraktu fikum. Aku tinggalkan buat kalian itu dua hal. Fa in tamassaktum bihima, jika engkau berpegang teguh kepada dua hal ini, dan tadillu ba'di abadan, Anda tidak akan pernah sesat selama-lamanya setelah peninggalan. Apa itu ya Rasulullah? Al-Quran. Apa satu lagi? Sunnah. Quran dan sunnah. Jadi kalau kita berpegang kepada Quran dan sunnah Rasulullah SAW, sampai Rasulullah mengatakan faquddu bin nawajid. Artinya gigit, jangan sampai dilepaskan Quran dan sunnah. Quran kita baca, Quran
Quran, Masya Allah, kita tartilkan. Tapi berapa banyak orang yang tidak mengenal sunnah Rasulullah SAW. Bahkan sampai ada golongan sekarang ini namanya ingkarus sunnah. Kalau kenapa? Ingkarus sunnah. Tahu anak-anakku apa ingkarus sunnah? Orang yang mengatakan ini, gak usah pakai hadis lah, udah Quran aja. Gak usah pakai hadis, udah Quran saja. Yang sudah pasti benarnya kalau hadis itu ada yang sahih, ada yang lemah, ada yang dhaif, ada yang palsu. Gak usah belajar hadis, udah kita belajar Quran saja. Itu adalah orang yang mengingkari sunnah. Zaman sekarang banyak dengan berpendapat kalimatnya tidak perlu belajar hadis, tidak perlu belajar sunnah, yang penting belajar Quran, maka dia tidak menerima kehadirannya sunnah, tidak menerima kehadirannya hadis. Yang dia terima hanyalah Quran, dan Quran itu adalah keliru, dan itu pastinya adalah salah. Benar. Kalau mengatakan ketika ada orang yang berpendapat saya hanya ikut Quran saja, tidak perlu ikut hadis, berarti apabila ada orang yang berpendapat saya hanya ikut Quran saja, saya tidak ikut hadis, berarti tidak mengikuti Quran. Lagi-lagi ya, yang mengatakan saya hanya ikut Quran saja, gak usah ikut hadis, berarti dia tidak ikut Quran. Apakah kita harus ikut hadis? Harus. Kata siapa? Kata Quran. Apa kata Quran? Atiullah dan juga atiur Rasul. Taat pada Allah dan taat pada Rasul. Berarti diperintahkan oleh Al-Quran untuk mengikuti apa? Sunnah, mengikuti Rasul. Jadi kalau dikatakan, coba cek punten, apakah ada dalam Al-Quran tata cara sholat? Takbiratul ihram, ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, lalu sujud, lalu berdiri lagi. Apakah ada dalam Al-Quran tata cara sholat seperti itu? Tidak. Quran hanya mengatakan aqimus sholat. Bagaimana cara sholatnya? Rasulullah tampil dengan mengatakan shollu kama ra'aitumuni sholat. Sholatlah kalian seperti halnya aku sholat. Maka punten, kalau dicek dan dilihat oleh anak-anakku semuanya, kalau mengatakan saya tidak perlu belajar hadis, cek sholatnya, ruku, sujud, tidak, dari mana dia dapat? Berarti dia dari hadis. Hati-hati. Banyak golongan ketika nanti anak-anak keluar atau sudah selesai sampai nanti insya Allah di Fathul Muhajirin ada universitasnya. Amin ya rabbal alamin. Ya, SMA insya Allah sudah ada. Setelah SMA apa nih? Di kuliahannya. Kuliah S1 ya, nanti sampai S2 sampai S3 nanti insya Allah di sini. Tanahnya masih luas, insya Allah harus dibangun. Amin ya rabbal alamin. Ya, subhanallah. Ya. Simpan baik-baik. Ya, ternyata untuk dipegang baik-baik kalau kita semuanya, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Ketika ada orang mengatakan saya enggak ikut sunnah, yang penting saya ikut Al-Quran, itu namanya ingkarus sunnah. Satu. Dan ada juga yang kebalik. Kebalik apa? Saya bangga ikut apa? Ikut Quran, saya ikut sunnah aja. Astagfirullahaladzim. Saya ikut Quran, saya ikut sunnah saja. Kenapa? Saya ikut Quran, saya ikut hadis saja. Itu juga salah. La haula wala quwwata illa billah. Sehingga kadang-kadang dengan mengatakan ada satu kumpulan, ada segala macam, yang ditanyakan itu kajiannya sunnah apa enggak katanya? Itu kumpulannya sunnah enggak? Itu ustaznya sunnah enggak? Semua diselesaikan sunnah. Tapi Qurannya mana? Padahal punten, innamal mu'minuna apa coba? Ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Berapa banyak orang-orang gara-gara sedikit beda saja sengaja mulai hari ini ya Imam ini akan menyampaikan hal-hal yang bukan biasa disampaikan, tapi mulai pelajaran-pelajarannya agak nanjak untuk mengetahui situasi yang di luar seperti apa. Cukup anak-anak belajar dengan konsentrasi, semua pelurunya diisi di sini, hadisnya, hafalannya, begitu sampai keluar, oh ternyata benar apa yang disampaikan, oh ternyata begini kenyataannya. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Di luar ada yang mengatakan saya ikut Al-Quran, saya ikut sunnah saja. Punten, astagfirullah, mengikuti sunnah saja tanpa mengikuti Al-Quran, itu pun adalah keliru dan sangat-sangat keliru sekali. Sangat keliru.
Dan punten, ada lagi yang mengenak-enakan, menyantai-nyantaikan. Punten, ini pernah kejadian sambil ngobrol, sambil santai. Ketika kumpul di bersama teman-teman, bersama sahabat-sahabat, kebetulan di situ ada beberapa orang yang sangat luar biasa. Tiba-tiba dia mengangkat tangan dengan mengatakan ini, biar tahu saja semua. Jadi ketika ingin melihat dalil dalam Al-Quranul Karim, itu secara umum dan secara khusus bisa dilihat dan bisa dicek. Contoh, nanti dalilnya dikeluarkan sama anak-anak semua, insya Allah. Ya, tiba-tiba ketika dari MUI berkumpul untuk memberikan satu statement, ini adalah halal atau haram, halal atau haram, halal atau haram, gitu kan? Seperti misalnya alkohol, berapa kadar diharamkan, alkohol yang haram seperti apa. Itu jangan dikira para ulama kita ini seenaknya memberikan hukum. Dirapatkan, ini kira-kira halal haram, ini MLM di hukumnya bagaimana, bisnis kayak mana, ini Grab ini bagaimana hukumnya, kalau GoFood itu bagaimana. Semua dimusyawarahkan di Majelis Ulama Indonesia. Punten, saat itu ada berbicara, dia bilang karena tidak ada dalam Al-Quran dengan mengatakan hurrimat alaikum dukhan, itu tidak ada. Hurrimat alaikum apa namanya, syajarah, itu tidak ada. Aku haramkan yang namanya rokok, tidak ada. Maka saya tidak akan pernah, punten, saya tidak akan pernah menghentikan, karena punten, kan ada beberapa kiai yang apa, rokok itu kan, ini tanpa bermasuk haram, tanpa bermasuk apa. Jadi ada kiai sambil musyawarah itu sambil rokok, sambil rokok kiai ini. Akhirnya sama orang-orang yang punten lah, jangan merokok, kalau merokok jangan di depan lagi musyawarah ini, apalagi enggak. Kenapa? Karena saya itu akan berhenti rokok kalau seandainya rokok itu haram. Dan saya ingin jelas dari Quran atau hadis atau Quran yang hurrimat alaikum dukhan, hurrimat alaikum apa namanya, cijat. Saya tidak ada, maka saya tidak akan pernah meninggalkan, kecuali kalau ada. Cuma dia. Ternyata ada yang luar biasa, dia bilang tadi di depannya ada jeruk, ada pisang goreng, kan biasa kalau lagi rapat. Dia bilang, "Kiai, punten saya mau tanya." "Iya." "Coba itu yang dimakan apa?" "Pisang goreng." "Mau tanya, di pisang goreng ada dalam Quran halal. Uhillat lakum, misalnya mausul maklum misalnya. Ya, aku halalkan buat kalian pisang goreng. Aku halalkan kepada kalian burutu kol. Uhillat lakumul burutu kol. Ada nggak dalam Quran? Nggak ada. Kenapa kiai makan? Kenapa? Mestinya yang kiai makan harus ada. Nah, sorry, kalau ini gini-gini, terus kayaknya bilang, "Oh, nggak bisa. Memang Quran itu menu makanan." Gitu. Quran itu bukan menu makanan. Maka dia mengatakan cukup satu kalimat Al-Quranul Karim yang sangat jelas. Apa coba? Uhillat lakum. Coba apa? Saya terjemahkan dulu ya. Terjemahkan dulu. Aku halalkan yang baik-baik dan aku haramkan yang buruk-buruk. Ayo apa? Apa itu ya? Yang ada titik-titik khobais, apa? Apa tuh ya? Apa? Hilalakumut thayyibat. Terus Hurimat alaikum. wa hurimat alaikumul khaba'is. Sudah cukup belum itu ayat? Aku halalkan yang apa? Yang baik-baik dan aku haramkan yang buruk-buruk. Pertanyaannya, cukup dengan mengatakan aku halalkan yang baik-baik dan aku haramkan yang buruk-buruk. Sudah cukup belum itu? Cukup. Ketika mengatakan nasi goreng, coba di Quran ada. Jangan itu dicari, ini khaba'is. Apa baik? Apa baik? Iya. Ketika melihat ini buah-buahan, bukan ini. Apa ini? Oh, kesemua di Quran. Ya, subhanallah. Ya. Coba ini apa ini apa nih? Oh, pepaya. Ada nggak? Jangan itu dicari. Ini langsung ini yang baik apa buruk? Ini buruk apa baik? Ini baik apa buruk? Itu sudah cukup. Aku halalkan yang baik-baik apapun, pergaulankah, tontonankah, minumankah, makanankah, yang baik-baik ambil. Ini kan yang buruk-buruk apa?
pentingnya perjalanan Rasulullah, betapa pentingnya sirah nabawiyah, betapa pentingnya kehidupan Rasulullah. Karena Rasulullah bukan saja, ulangi lagi, bukan saja memberikan contoh kepada kita ibadahnya, sholatnya, puasanya, qiyamul lailnya, Tuhannya, tapi Rasulullah mengajarkan kepada kita muamalah. Muamalah itu apa muamalah dia? Bersosialisasinya dengan masyarakatnya seperti apa, melawan musuh itu seperti apa, itu Rasulullah SAW. Punten, sebagai ikhtitamnya ingin ditanya dulu, dan tolong bantu anak-anakku untuk menyampaikan ayat. Ada yang hafal dengan mengatakan min ismuhu Ahmad, sebelumnya apa dan sesudahnya? Ayo siapa? Min ismuhu Ahmad. Apa ada yang apa? Dari Banati, dari Abri? Ya, yang ada min ismuhu Ahmad. Atau silakan bacakan. Silakan bacakan. Betul. Bismillah. Silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat tawrati wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadha sihrun mubin. Masya Allah, biasa hafal dia. Tapi kalau lagi begini mau langsung grogi biasa. Itulah belajarnya demikian. Iya. Jadi seperti dulu punten. Abinya Maki juga pernah, padahal sudah hafal mahfudot itu hafal. Man jadda hafal banget kan? Hafal itu kan gampang kan, nanti kalau tidak kan? Man sobaro hafal itu kan? Lagi ceramah di depan para kiai waktu di pesantren di Jawa Timur. Man jadda gofiro gitu. Man sobaro wajada. Kan keliru ya. Ada hadis ini karena mentang-mentang sudah bisa searah. La tashrabanna ahadukum qa'iman. Tahu itu kan? Waktu ceramah saking semangatnya lupa. Tapi tahu qa'iman itu berdiri. Dengan tegas ceramah dengan keras, dengan mengatakan la tashrabanna ahadukum yakum. Kan qa'iman itu bingung. Tapi hatinya gitu. Kadang-kadang seperti itu. Apalagi yang dibacakan adalah ayat Al-Quran secara begitu, tembak, maka pun kan tidak boleh dan jangan kalau mau jadi imam kecuali harus siapkan ayatnya sebelum jadi imam. Jangan nanti aja, nantilah pas jadi imam harus baca. Jangan. Saya baca surat apa nih? Murojaah dulu. Oh iya. Kalau mau hafal jangan murojaah dulu. Kadang-kadang jangan sampai menjadi imam begitu di rakaat pertama sudah baca rakaat Allahu Akbar, nggak ada res untuk yang kedua. Sambil ruku mungkin ayatnya berapa nih? Hafalin yang ayat dan selanjutnya. Bisa begitu? Jangan sampai begitu. Ya, tapi harus sudah disiapkan. Itulah Quranul Karim. Jadi tidak pernah ada, ini bukan kata-kata Imam, tapi kata Syekh Syuraim, Imam Masjidil Haram. Beliau dengan mengatakan sehebat-hebatnya orang sudah hafal Quran dan membaca Quran, kalau suruh membaca Quran segala macamnya dan dilihatnya, insya Allah ada aja yang namanya kepleset. Ada dengan kepleset. Seperti itu. Kenapa? Seperti hanya kita dalam kehidupan sesoleh-soleh apapun ada saja apa? Kepleset. Ada kepleset. Apa
bisa mengatakan akan ada nanti di akhir zaman min ba'di setelahku ismuhu, namanya siapa? Ahmad. Namanya Ahmad. Udah, ini sebagai ikhtitam. Kenapa dalam Al-Quran min ba'di ismuhu Ahmad, namanya adalah Ahmad? Yang keluar, yang terkenal Ahmad apa Muhammad? Muhammad. Ayo, siapa yang bisa jawab? Hadiahnya apa? Jangan handphone mahal. Hadiahnya didoakanlah biar bisa haji dan umroh bersama keluarga. Ya, apa coba? Ada yang bisa jawab. Dalam Quran namanya Ahmad, tapi ini Muhammad. Sampai ada orang mengatakan, Quran bilang Ahmad, tapi kena jadi Muhammad. Nggak ada bedanya Ahmad sama Muhammad. Oke, benar nggak ada bedanya. Tapi ini jawaban lebih tegas lagi, lebih mantap lagi. Langsung aja, biar cepat olahraga semua. Olahraga sekarang apa? Oh, muhadatsah, masya Allah. Simpan baik-baik. Ya. Ahmad berasal dari kalimat apa? Kata apa? Ayo ya apa? Hamidah. Sekarang, kalau aku memuji, artinya apa? Bagaimana bahasa Arabnya? Ahmadu, kamu memuji. Nahmadu, kami memuji. Nahmadu, dia memuji. Yahmadu, Ahmadu artinya apa? Aku memuji namanya. Min ba'di ismuhu Ahmad, akan datang seseorang setelah aku yang namanya aku puji. Kata siapa? Kata Nabi Isa. Yang namanya aku puji. Nabi Isa. Karena ini firman Allah Subhanahu wa taala, maka min ba'di ismuhu Ahmad, aku puji. Kata siapa? Kata Allah. Saat itu Allah yang memujinya, para nabi memujinya. Kenapa? Karena Allah dan para nabi sudah tahu bagaimana akhlaknya Rasulullah SAW. Baru yang mengetahui para nabi kalau datang dia itu aku puji. Siapa dia? Pokoknya yang aku puji. Siapa namanya? Pokoknya yang aku puji. Jadi pahami? Seandainya ditanya Nabi Isa, seandainya pun ditanya Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, sampai Nabi Yunus, sampai Nabi Adam, ditanya apakah ada Nabi akhir zaman? Ada. Siapa namanya? Namanya pokoknya sangat aku puji. Pokoknya orangnya sangat aku puji. Namanya aku puji. Maksudnya namanya adalah Ahmad. Maksudnya aku puji. Semua nabi memuji. Iya, Allah memuji. Malaikat memujinya. Seandainya Jibril ditanya, ya Jibril, siapa nama yang akan menjadi nabi akhir zaman? Jibril akan jawab, namanya adalah seseorang yang aku puji. Siapa? Nggak tahu, tapi namanya yang aku puji. Maka benar, lahirlah Muhammad. Apa Muhammad? Benar, kathratul madai. Min kathratul madai, terlalu banyak pujian kepadanya tanpa tapi. Terlalu banyak pujian tanpa tapi. Apakah ada pujian ada tapinya? Ada. Itu ganteng, soleh, tapi iya. Udah itu cantik, soleha, pinter, tapi apa? Tapi ada tapinya ya. Itu kaya, baik, pinter, soleh, tapi cara mandi bisa ya? Ada tapinya. Namun kalau Rasulullah SAW pujian yang numpuk kepadanya tanpa tapi, maka siapa yang bisa menemukan secuil, setitik dari aib Rasulullah pasti bohong. Karena tidak ada aib dalam Rasulullah SAW. Itu namanya maksud. Muhammad terlalu banyak pujian untuknya. Gantengnya dipuji, pintarnya dipuji, jujurnya dipuji, apalagi pintarnya dipuji, cerdasnya dipuji, baiknya dipuji. Apa coba? Giatnya dipuji, sholatnya dipuji. Gak ada tapinya, maka namanya Muhammad. Setelah lahir, kata-kata yang indah itu namanya Muhammad. Kenapa? Karena semuanya terpuji dari A sampai Z tanpa tapi. Itulah rahasia namanya. Saya dipahami, anak-anak. Ini adalah bekal untuk kita. Dan mudah-mudahan bisa menyampaikan lagi. Ketika nanti acara mauludan di masjid di mana saja, asal lagi liburan misalnya, acara apa, sampai
andaikan nama Muhammad pun luar biasa. Iya, siapa yang kasih nama Muhammad ini? Kakeknya. Kok bisa kakeknya memberikan nama Muhammad ini? Siapa kakeknya Rasulullah? Abdul Muttalib. Dari mana Abdul Muttalib kenal nama Muhammad ini? Kenapa? Punten sebagai penutupnya. Karena Mekah saat itu nama orang-orang Mekah harus nama-nama yang gegap, harus nama-nama yang garang, harus nama-nama yang kokoh, yang tangguh. Kenapa? Karena orang Mekah ini hobinya adalah punten. Apa coba? Hobinya apa? Bertani. Hobinya Mekah itu gitu. Kenapa harus belajar sirah nabawiyah ini? Dari dasar kita akan belajar sirah nabawiyah dan jangan sampai dilupa. Insyaallah ini juga ada rekaman. Kalau lupa pas di rumah cek ini di YouTube-nya di mana? Di YouTube-nya Fathul Haji. Iya, punten singkat untuk sebagai penutupnya. Nama Arab, nama Mekah itu namanya harus galak-galak, harus garang-garang, harus kokoh-kokoh. Maka namanya Hamzah, Sa'ad, Zaid, Umar, harus begitu-begitu namanya. Kenapa? Coba ada yang tahu? Karena orang Arab saat itu menjaga kehormatannya. Kalau sudah mau menjaga kehormatannya, nggak peduli siapa di depannya, dengan mengatakan ayo berantem. Tahu nggak cara berantemnya, cara ributnya antara setiap kabilah? Nggak ada ribut dalam keadaan, artinya apa? Nikam dari belakang itu nggak ada. Datang. Siapa jagonya? Saya. Ayo maju ke depan. Siapa kamu? Fulan. Dari kabilah mana? Fulan. Alamatnya mana? Kenapa? Jelas nama, alamat, kabilah. Untuk apa? Untuk diantarkan mayatnya kalau begitu diantarkan mayatnya, ini mayat misalnya kabilah dulu. Yang bunuh aku, kalau ada yang membalas dendam, ini nama alamatku, ini nomor handphone untuk bikin zaman sekarang. Ini alamatku di mana? Kenapa? Kalau ada dendam lah. Berani begitu. Makanya kalau sosok dikatakan bisa menjadi orang terkenal, kuat dan tidak bisa terkalahkan, memang mantap. Siapa? Umar contohnya. Kenapa? Siapa yang berani melawan Umar? Siapa yang bisa berani melawan Hamzah? Kenapa? Karena kalau dikatakan punten bahasa jago, ya benar jago, bukan jago-jagoan bohong-bohongan. Itulah kalimat yang nantang. Maka punten betapa dahsyatnya ketika kenalan. Siapa namamu? Hamzah. Siapa namamu? Asad. Siapa namamu? Kenapa? Biar nakut-nakutin apa? Musuh. Coba kamu namanya. Namanya itu apa? Oh, pedang. Nama kamu siapa? Bunga. Nggak mungkin. Nama kamu siapa? Tapi kalau yang namanya lembut-lembut gitu kan. Nah Arab ini kalau kasih nama garam. Coba cek nama-nama Arab. Nah ada yang lembut-lembut. Sahabat Rasul mana namanya yang lembut itu namanya? Nggak ada. Subhanallah. Iya namanya. Tapi punten begitu kok ada di Mekah, aneh namanya Muhammad. Ini bagaimana ceritanya kok Muhammad itu bisa sampai ke Mekah? Contoh-contoh, kalau di daerah Sunda di sini, ketika kenalan, Bapak dari mana? Dari Singaparna. Oh, akan ke Singaparna? Iya. Saya akan Laminan. Asep, wajar. Apa namanya? Dadang, wajar. Sunda, subhanallah. Siapa namanya? Hujan, wajar. Terapi. Begitu ditanya. Dari mana Kak? Dari Tasik. Sunda ya. Namanya siapa? Namanya Butet. Butet. Itu anehnya kira-kira. Orang Sunda dikasih nama Butet. Nama kamu siapa? Saya orang Sunda. Oh Sunda ya. Namanya siapa? Ponga. Ya. Ponga tahu? Ngomong di tengah. Subhanallah. Biasanya Betawi itu namanya Ponga ya. Tapi punten disampaikan, ya disampaikan. Nah ketika dikatakan orang-orang nama Muhammad namanya. Kenapa namanya Muhammad? Kok bisa namanya Muhammad? Ini pun harus diketahui. Harus diketahui, iya. Tidak bisa disampaikan kenapa rahasia yang saya katakan Muhammad. Jadi insya Allah, ya, ini akan hadir. Mudah-mudahan bisa tiap bulan ataupun mudah-mudahan bisa kapan waktu datang ke sini. Khusus kita ini mempelajari apa? Sirah Nabawiyah, perjalanan Rasul. Dan bila perlu nanti setelah selesai belajar sirah Nabawiyah, kita sama-sama lagi nonton film Ar-Risalah. Nanti anak-anak akan bilang nggak gitu ceritanya, salah, bukan itu, keliru, tidak begitu sebenarnya. Kenapa? Oh ini kurang, misalnya harusnya begini dulu. Oh ini keliru, harusnya begini dulu.
Kenapa? Setelah selesai belajar surat Nabawiyah. Kalau setiap bulan belajar surat Nabawiyah, insya Allah 11 tahun selesai. Ini juga baru beberapa tahun nanti ya. Berarti harus diapakan? Harus dipercepat. Jadi belajar surat Nabawiyah ini begini, biar nanti apa? Biar nanti kalau sudah selesai surat Nabawiyahnya, anak-anak akan lihat kembali ke film style atau style filmnya dilihat. Oh, ini berjalan surat Nabawiyah. Oh, beginilah ini Rasul. Oh, begini. Masya Allah, indah sekali. Jadi hari ini kita lihat beberapa kalimat yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Tapi sebagai mukadimahnya, begitulah yang namanya Ahmad dan Muhammad. Tapi tidak bisa disampaikan. Insya Allah yang akan datang kita akan bahas dan mengatakan kenapa rahasianya sampai diberi nama Muhammad. Siapa yang telah memberikan nama Muhammad kepada sosok bayi itu? Ternyata siapa? Abdul Muttalib. Kok Abdul Muttalib terbersih dalam pikirannya dikasih nama Muhammad? Dari mana Abdul Muttalib mengenal yang namanya Muhammad? Insya Allah dia akan datang kita bahas. Ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan ada manfaatnya. Jazakumullah khair ala husni istima'ikum lakum minni wa du'a. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.